Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021. Kita akan memulai pembelajaran kita pagi ini, yaitu tema 6 subtema 3 pembelajaran 3. Untuk itu anak-anak Bapak siapkan buku LKS kalian dan simak penjelasan dari Bapak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan pendalaman materi Bahasa Indonesia KD 3.3. Bacalah teks penjelasan berikut dengan seksama. Desa adat Kampung Naga. Kampung Naga terletak di Desa Neglasari, Kecamatan Salau, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Uniknya, letak kampung berada di lembah. Tidak hanya itu, Kampung Naga ternyata masih mempertahankan kearifan lokal dan budaya yang mereka jaga sejak dahulu. Dari paragraf yang Bapak baca tadi, dapat kita simpulkan untuk pokok paragrafnya ialah Kampung Naga terletak di Desa Neglasari, Kecamatan Salau, Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya, paragraf kedua, untuk mencapai Kampung Naga memakan waktu sekitar 1 jam. Perjalanan dari Garut, letak kampung di sebelah kiri jalan. Uniknya adalah tata letak rumah dan arsitektur yang khas. Sesaat sebelum masuk kampung, kamu harus melapor terlebih dahulu, dan di sini tidak ada pelang desa wisata. Selanjutnya, bacalah anak-anak Bapak beberapa teks dan paragraf di buku LKS kalian tersebut, dan bisa kalian cari beberapa pokok paragraf dan kata kunci dari paragraf tersebut. Sebagai latihan kalian dalam mencari pokok paragraf dan kata kunci dari paragraf. Selanjutnya kita akan pendalaman materi PS KD 3.3, keunikan suatu daerah dan masyarakatnya. Setiap daerah memiliki keunikan dan budaya masyarakat tersendiri. Keunikan suatu daerah dan masyarakatnya menjadi modal utama untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Banyak daerah berusaha menggali potensi daerahnya dan mengembangkannya agar masyarakatnya mendapatkan banyak manfaat. Simaklah sebuah artikel yang diperoleh dari salah satu koran elektronik daerah berikut. Kampung Batik Indonesia. Selain Solo, dapatkah kamu menyebutkan kota penghasil batik di Indonesia? Kampung batik yang ada di Indonesia antara lain Kampung Batik Semarang, Kampung Batik Trusmi di Cirebon, Kampung Batik Putat Jaya di Surabaya, dan Kampung Batik di Palbatu di Jakarta. Kampung Batik Semarang terletak tidak jauh dari Kota Lama dan Pasar Johar. Harga batik printing Kampung Batik Semarang adalah 50.000. Adapun batik tulis motif Semarang dijual harga 5 juta. Tak hanya baju ataupun kain batik, kamu dapat memenuhi tempat belanja dengan berbagai aksesoris dari batik mulai tas, sepatu hingga pernak-pernik. Gantungan kunci bercorak batik Semarang. Jadi dari tiap-tiap daerah itu masing-masing memiliki keunikan, yaitu ada yang batik tulis, ada yang batik printing, dan keusaha batik Betawi juga ada. Kalau untuk di daerah kita dapat kita temui yaitu batik Sasirangan sebagai usaha dan ciri khas kita di Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar. Kalau untuk di Kabupaten Banjar, di daerah kita dapat kita temui untuk penggunaan batik tersendiri bisa digunakan untuk baju, untuk tas, untuk jaket, dan sekarang ini yang terbaru yaitu digunakan untuk masker. Selanjutnya kita pendalaman materi PPKN KD 3.2, tanggung jawab. Dari aktivitas yang telah kamu selesaikan bersama kelompok
kelompokmu, maka kamu dapat mengetahui bahwa dalam setiap kegiatan yang dilakukan bersama, baik di masyarakat maupun sekolah, ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang. Misalnya, kamu dan teman sekelompokmu dapat melaksanakan tugas kelompok dengan baik, karena setiap pihak yang terlibat melaksanakan peran dan kewajibannya dengan rasa tanggung jawab. Nah, dari teks penjelasan di atas dapat kita simpulkan yaitu tanggung jawab merupakan hak dan kewajiban yang harus kita jalani dan harus kita perankan agar terlaksananya hak dan kewajiban tersebut sesuai dengan semestinya. Karena apabila tidak terlaksananya suatu kewajiban, maka akan berimbas kepada kita tidak melakukan tanggung jawab tersebut. Misalkan di sekolahan, yaitu di dalam kelas, si Budi jadwalnya menjaga paket kebersihan, yaitu melaksanakan kebersihan pagi untuk membersihkan kelas, tetapi si Budi tidak melaksanakan tugas tersebut dengan semestinya. Dia membolos untuk tidak membersihkan kelas, maka Budi ini termasuk orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Maka disebut juga Budi telah melalaikan tanggung jawabnya untuk melaksanakan piket kebersihan. Sedangkan si Yuli pada saat dia piket kebersihan, dia membersihkan dengan rajin, dengan bersih kelas tersebut hingga tertata rapi dan bersih. Maka Yuli menjalankan kewajibannya pada hari itu dan dia melaksanakan kewajibannya. Dan itulah beberapa contoh hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Sampai di sini kiranya pembelajaran pada hari ini, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.